Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di sejumlah provinsi. Hasilnya, untuk pemilihan legislatif atau pileg terdapat sejumlah calon anggota legislatif, caleg, petahana DPR yang kemungkinan besar tidak lolos ke Senayan. Tidak cuma itu, ternyata sejumlah nama artis kondang mengalami hal serupa dan terpaksa harus gigit jari. Mereka diperkirakan gagal karena perolehan suara mereka tidak mencukupi untuk mengantarkan menuju kursi DPR. Selain itu, juga ada karena partai politiknya gagal melewati ambang batas parlemen atau parliament threshold 4% seperti caleg dari Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sekalipun secara individu raihan suara mereka cukup banyak. Berikut daftar nama pesohor yang bakal gagal melenggang ke Senayan pada pemilihan legislatif 2024 ini. Ya, setidaknya hingga pertengahan Maret 2024 ini. 1. Sultan Djorghi. Sultan Djorghi calon legislatif Golkar dan maju di daerah pemilihan, Dapil, Sumut 1. Dikutip dari sumber pemilu 2024 KPU Go.id, Sultan Djorghi baru memperoleh 537 suara dari 5.596 tempat pemungutan suara. Di antara 10 calon lain di Pileg Golkar, Sultan Djorghi memperoleh suara paling sedikit. 2. Wanda Hamidah. Calon legislatif Partai Golkar lainnya, Wanda Hamidah, juga diperkirakan akan kesulitan kembali ke Senayan. Sebab, menurut data aktual KPU, Wanda memperoleh 3.398 suara di 4.952 TPS di Dapil Jakarta 1. Suara Wanda menduduki peringkat kedua dari 6 caleg Golkar yang maju di daerah pemilihan ini. Hanya saja dibandingkan caleg dari partai lain, perolehan suara Wanda Hamidah masih terbilang rendah dan belum lolos masuk 6 besar. 3. Tamara Geraldine. Calon legislatif lain yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR RI adalah Tamara Geraldine. Tamara yang menjadi caleg PDIP hanya memperoleh 2.221 suara di 6.417 TPS di daerah pemilihan Sumut 2. Dengan perolehan suara tersebut, Tamara menduduki peringkat ke-7 dari 10 calon legislatif PDIP. 4. Marcel Siahaan. Kandidat artis PDI Perjuangan yang kemungkinan tidak lolos ke Senayan adalah Marcel Siahaan. Penyanyi lagu Peri Cintaku memperoleh 4.206 suara di 4.890 TPS di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Jumlah suara yang diperoleh Marcel Siahaan jauh lebih sedikit dibandingkan calon artis PDIP lainnya, yakni Nico Siahaan yang memperoleh 19.110 suara. 5. Tengku Zanzabella. Tengku Zanzabella juga kemungkinan gagal menjadi anggota DPR di daerah pemilihan 10 Jawa Tengah. Tengku Zanzabella memperoleh 4.967 suara dari 7.659 TPS. Pengumpulan suara ini menempatkan Tengku Zanzabella di peringkat keempat perolehan suara caleg PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 10. 6. Andre Hehanussa. Masih di grup berlambang banteng, ada Andre Hehanussa yang tak bisa duduk di Senayan. Dia baru memperoleh 5.693 suara di 7.853 TPS di daerah pemilihan Jawa Timur 1. 7. Hapsari Kuswoyo. Hapsari Kuswoyo atau Sario Kuswoyo juga sepertinya tidak mungkin menjadi anggota DPR RI di daerah pemilihan 9 Jawa Timur. Ia hanya memperoleh 4.097 suara di 6.586 TPS. 8. Eva Blisima. Penyanyi dangdut Masriniati Eva alias Eva Blisima juga merupakan caleg PDIP di daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat. Hanya saja pada Pilpres 2024, mantan istri aktor komedian Kiwil itu tak bisa berangkat ke Senayan. Sebab, dari 7.287 TPS, Eva Blisima hanya memperoleh 3.173 suara. 9. Helmi Yahya. Presenter kondang Helmi Yahya mungkin peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sumsel 1. Ia memperoleh 14.417 suara di 6.626 TPS. Namun partai pendukungnya yakni PSI diperkirakan akan kalah di DPR. Perolehan suara PSI pada pemilu 2024, jika dihitung cepat, kurang dari 4% yang merupakan ambang batas partai lolos ke DPR. 10. Giring Ganesa. Senada dengan Helmi Yahya, Giring Ganesa juga bisa dikatakan memperoleh suara terbanyak yakni 14.794. Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat 1.
Namun karena partai tersebut gagal lolos ambang parlemen, peluang Giring masuk Senayan juga sangat tipis. 11. Cynthia Riza. Istri Giring, Cynthia Riza juga merupakan calon legislatif PSI pada pemilu 2024. Meski baru pertama kali, Cynthia Riza berhasil meraih 35.004 suara di Dapil Jawa Tengah 5 yang dikenal sebagai Dapil Neraka. Namun perolehan suara PSI masih di bawah ambang batas sehingga Cynthia Riza juga akan kesulitan lolos ke DPR. 12. Karen Teresia Poroe. Berasal dari daerah pemilihan Maluku, Karen Teresia Poroe meraih 2.959 suara di 2032 TPS. Senasib dengan rekan satu partainya, peluang finalis Indonesian Idol itu lolos ke DPR tipis karena persentase perolehan suara PSI. 13. Mahesa Andika Setiawan. Mahesa Andika Setiawan alias Andika Kangen Band memperoleh 5.321 suara. Ia mencalonkan diri sebagai calon dari Partai Demokrat di daerah pemilihan Lampung 1. Dengan perolehan suara kurang dari 10.000, peluang Babang Ganteng untuk mencapai Senayan sangat kecil. 14. Ayu Azhari. Di Dapil 1 Jakarta, Ayu Azhari memperoleh 2.836 suara dari 4.953 TPS. Perolehan suara Ayu Azhari jauh lebih rendah dibandingkan rekan satu partainya, yakni Eko Patrio yang memperoleh 26.483 suara. 15. Faisal Haris. Calon PAN lainnya yang perolehan suaranya tak mencapai 5 digit adalah Faisal Haris. Suami artis Jennifer dan baru saja memperoleh 5.157 suara dari 4.892 TPS di daerah pemilihan Jawa Barat 1. 16. Christina Iswandari. Penyanyi Christina Iswandari juga mendapat suara sedikit di daerah pemilihan Jawa Tengah. 17. Virnia Ismail. Virnia Ismail yang mencalonkan diri di daerah pemilihan Banten 3 juga hanya memperoleh 4.238 suara. Dengan perolehan suara tersebut, ia menduduki peringkat ke-8 dari 10 calon legislatif PAN. 18. Ustaz Yusuf Mansur. Pertama kali mengikuti pemilu 2024, Ustaz Yusuf Mansur hanya memperoleh 1.261 suara. Dia calon Partai Perindo di daerah pemilihan Jakarta 1. Selain suara Yusuf Mansur yang minim, Perindo juga diperkirakan tak lolos ke DPR. 19. Bobby Maulana. Calon artis Perindo lainnya juga mengalami nasib serupa, yakni Bobby Maulana. Di daerah pemilihan 5 Jawa Barat, Bobby Maulana hanya memperoleh 1.477 suara. 20. Vicky Prasetyo. Artis Vicky Prasetyo juga diperkirakan akan gagal ke Senayan. Berdasarkan data aktual KPU, Vicky Prasetyo, calon Perindo, hanya memperoleh 1.789 suara. Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat 6. 21. Aldi Taher. Senada dengan Vicky Prasetyo, artis Aldi Taher mungkin tak bisa merasakan empuknya kursi parlemen. Di daerah pemilihan Jawa Barat 7, Aldi Taher hanya meraih 984 suara. 22. Carla Yules. Miss Indonesia 2020, Carla Yules juga menjadi kandidat Pileg 2024. Dia mencalonkan diri dari Perindo untuk mewakili daerah pemilihan Jakarta 2, daerah pemilihan Neraka. Namun total suara Carla Yules sejauh ini kurang dari 1.000, tepatnya 967. 23. Arnold Purnomo. Di Dapil Jawa Timur 1, Arnold Purnomo baru mendapat 2.660 suara. Perindo yang gagal melewati batas parlemen juga membuat Chef Arnold urung berangkat ke Senayan. 24. Ali Zainal Abidin Shahab. Ali Zainal yang maju dari Perindo juga hanya menang 1.162. Ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Timur 5. 25. Vena Melinda. Di antara rekan-rekan partainya, khususnya Perindo, Vena Melinda meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Hingga berita ini diturunkan, total suara Vena Melinda adalah 10.961. Namun, peluang Vena Melinda kembali ke DPR kecil karena Perindo diperkirakan tidak akan melewati ambang batas parlemen. 26. Raden Asep Sapuloh alias Aden Bajai. Di daerah pemilihan Banten 3, Aden Bajai baru meraih 4.482 suara pada pemilu legislatif 2024. Ia juga bersaing dengan Ketua Umum Perindo, Heri Tanu.
27. Harabdu. Komedian Harabdu alias Bedu juga baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif 2024. Dalam keikutsertaannya pada pemilu 2024, caleg Partai Gerindra ini baru meraih 9.075 suara. 28. Choky Sitohang. Pada Selasa lalu, Choky Sitohang baru memperoleh 6.080 suara di daerah pemilihan Jawa Barat 6. Dibandingkan dengan calon dari partai lain pada pemilu legislatif, perolehan suara caleg Nasdem ini masih rendah. 29. Didi Riyadi. Seperti halnya Choky Sitohang, perolehan suara Didi Riyadi juga masih rendah. Penabuh genderang elemen itu baru saja meraih 4.930 suara di daerah pemilihan 11 Jawa Barat. Dibanding perolehan suara calon lain dari Partai Nasdem, Didi menempati peringkat keempat. 30. Krishna Mukti. Penyanyi dangdut Krishna Mukti juga baru memperoleh 3.469 suara. Caleg Partai Nasdem ini berebut kursi DPR RI di daerah pemilihan 1 Jawa Timur. 31. Farhad Abbas. Caleg lain yang berebut lolos Senayan adalah pengacara Farhad Abbas. Berasal dari Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, ia hanya memperoleh 224 suara. Selain itu, PKN juga menjadi salah satu partai yang tidak berhak menjadi anggota DPR karena ambang batas parlemen. 32. Zora Vidyanata. Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Zora Vidyanata pun kesulitan lolos ke Senayan. Sebab, ia baru memperoleh 2.290 suara di daerah pemilihan Jawa Barat 6. 33. Noorman Chamaru. Caleg artis PKB lainnya yang juga sulit untuk lolos ke Senayan adalah Noorman Chamaru. Mantan polisi ini baru meraih 1.316 suara di daerah pemilihan Gorontalo. 34. Deddy Miyeng Gumelar. Di antara caleg partainya, komedian Deddy Miyeng Gumelar memperoleh suara terbanyak yakni 1.006. Namun, partainya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, termasuk di antara partai yang kecil kemungkinannya untuk masuk parlemen. Sebab itu, peluang Miyeng menjadi anggota DPR cukup sulit. Sebaliknya, nasib lebih baik diperoleh oleh 4 artis yang kemungkinan besar lolos untuk menduduki kursi parlemen di Senayan. Berdasarkan data hasil pleno yang diunggah oleh KPU DKI Jakarta di situs web resminya, setidaknya 4 caleg artis berhasil meraih kursi di DPR. Angka tersebut setara dengan sekitar 44% dari total caleg artis yang berkompetisi di 3 daerah pemilihan DKI Jakarta. Caleg yang berhasil mendapatkan kursi di DPR atau tidak ditentukan dengan menggunakan metode Sainte-Laguë yang dikembangkan oleh seorang matematikawan Prancis pada tahun 1910. Metode ini berdasarkan perolehan suara terbanyak dari partai-partai, kemudian hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan, dapil. Partai yang dihitung adalah partai yang memenuhi ambang batas untuk masuk ke DPR, yaitu 4% dari total perolehan suara secara nasional. Dengan demikian, caleg dari partai-partai yang tidak mencapai ambang batas itu, dipastikan tidak akan masuk ke DPR. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, caleg artis yang berpotensi berhasil memperoleh kursi di DPR dari DKI Jakarta antara lain Eko Patrio dari PAN. Ada pula Once Mekel dari PDIP, Uya Kuya dari PAN, dan Sigit Purnomo alias Pasha Ungu dari PAN.